Sejarah seringkali penuh dengan kisah perang besar yang dipicu oleh alasan serius, seperti perebutan wilayah, kekuasaan, atau sumber daya. Namun siapa sangka, ada satu perang absurd yang benar-benar terjadi hanya karena sebuah ember kayu. Perang ini dikenal sebagai War of the Bucket, atau Perang Ember, dan berlangsung di Italia pada abad ke-14. Kedengarannya lucu, tapi catatan sejarah menuliskan bahwa ribuan orang tewas dalam konflik aneh ini. Semua berawal di kota Bologna, sebuah pendidikan dalam perdagangan yang makmur, yang saat itu berseteru lama dengan kota tetangganya, Modena. Kedua kota ini memang sudah lama terlibat dalam pertikaian politik dan agama, karena Bologna berada di pihak Paus, sementara Modena mendukung Kekaisaran Romawi Suci. Permusuhan itu membuat hubungan mereka selalu panas, dan hanya menunggu alasan kecil untuk meledak. Alasan kecil itu muncul pada tahun 1325. Menurut cerita, sekelompok prajurit Modena menyelinap masuk ke Bologna setelah sebuah pertempuran kecil. Mereka tidak hanya menjarah, tetapi juga membawa pulang sebuah ember kayu dari sumur umum Bologna. Ember itu bukan benda berharga, bukan artefak suci, bukan pula harta karun, melainkan hanya wadah air biasa. Namun bagi orang Bologna, pencurian itu dianggap penghinaan besar terhadap kehormatan kota mereka. Bayangkan, sebuah kota besar dan bergengsi, dipermalukan hanya karena embernya diambil oleh musuh. Amarah pun membara dan para pemimpin Bologna menuntut agar ember itu dikembalikan. Modena menolak mentah-mentah, bahkan menaruh ember itu di menara kota mereka sebagai simbol kemenangan. Dari sinilah bara api kecil berubah menjadi kobaran perang besar. Kisah konyol ini memperlihatkan betapa rapuhnya ego manusia di masa lalu. Ember kayu yang seharusnya sepele justru menjadi alasan resmi untuk mengerahkan pasukan. Tapi sebenarnya, pencurian ember hanyalah percikan kecil yang memicu konflik lama antara Bologna dan Modena. Kedua tak udah lama menunggu kesempatan untuk saling menyerang, dan ember itu kebetulan menjadi pemicu yang tepat. Maka, apa yang dimulai dari sebuah wadah air sederhana berubah menjadi perang berdarah yang tercatat dalam sejarah sebagai salah satu konflik paling absurd sepanjang masa. Untuk memahami mengapa sebuah ember bisa memicu perang besar, kita harus melihat lebih jauh ke latar belakang konflik antara Bologna dan Modena. Italia pada abad pertengahan bukanlah negara bersatu seperti sekarang, melainkan terdiri dari kota-kota merdeka yang seringkali saling bersaing. Bologna adalah kota besar yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, rumah bagi salah satu universitas tertua di dunia. Kota ini kaya, padat penduduk, dan memiliki pengaruh kuat karena berpihak pada Paus di Roma. Sebaliknya, Modena lebih kecil, namun sangat strategis dan selalu bersekutu dengan Kekaisaran Romawi Suci. Pertentangan antara kubu Paus dan Kekaisaran sudah berlangsung berabad-abad, dan dua kota ini menjadi wakil penting dari masing-masing pihak. Ketegangan politik itu tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga soal harga diri. Bologna merasa dirinya lebih unggul karena budaya dan ilmunya, sementara Modena berusaha membuktikan bahwa mereka tidak kalah kuat. Perselisihan ini kerap berujung pada bentrokan bersenjata kecil, perampokan antar desa, dan perebutan wilayah perbatasan. Situasi memanas di awal abad ke-14, ketika wilayah kaya di sekitar Sungai Panaro menjadi sengketa. Bologna ingin memperluas kekuasaan, tetapi Modena menolak dengan keras. Hubungan yang tadinya renggang berubah menjadi permusuhan terbuka. Dalam kondisi seperti ini, setiap provokasi kecil bisa berubah menjadi alasan perang. Dan benar saja, ketika prajurit Modena mencuri ember dari Bologna, itu dianggap sebagai bukti nyata bahwa Modena berani meremehkan mereka. Ember kayu itu seakan menjadi simbol kehormatan yang diinjak-injak. Padahal, di balik semua itu, peperangan sudah menunggu alasan untuk dimulai. Ember hanyalah percikan kecil yang menyalakan api besar. Para pemimpin Bologna segera mengumumkan mobilisasi pasukan, sementara Modena bersiap menghadapi serangan. Maka konflik yang sudah lama membara, akhirnya meledak menjadi perang besar, yang akan tercatat dalam sejarah bukan karena wilayah atau tahta, melainkan karena sebuah ember biasa. Ketika perang akhirnya pecah, kedua kota mengerahkan pasukan besar untuk bertempur. Pada bulan November tahun 1325, bentrokan besar terjadi di sebuah desa bernama Zappolino, tidak jauh dari Modena. Pertempuran ini dikenal sebagai salah satu pertempuran terbesar pada masanya di Italia Utara. Bologna yang merasa lebih kuat, berhasil mengumpulkan pasukan sekitar 30.000 orang, terdiri dari prajurit profesional, sukarelawan, hingga tentara bayaran. Jumlah itu luar biasa besar untuk ukuran abad pertengahan. Di sisi lain,
Modena yang lebih kecil hanya bisa mengumpulkan sekitar 7.000 pasukan. Namun meski kalah jumlah, mereka memiliki keunggulan strategi dan semangat tempur yang tinggi. Pertempuran dimulai dengan penuh keyakinan di pihak Bologna. Mereka yakin bahwa jumlah besar akan membuat Modena mudah ditaklukkan. Namun kenyataan di medan perang jauh berbeda. Tentara Modena yang lebih terlatih mampu mengatur barisan dengan baik. Mereka menggunakan medan perang kita untuk keuntungan mereka, menyerang pasukan Bologna dari posisi lebih tinggi. Taktik ini membuat barisan Bologna kacau. Banyak pasukan yang tidak siap menghadapi serangan mendadak, dan kepanikan mulai menyebar. Meskipun sempat melawan sengit, pasukan Bologna akhirnya terpukul mundur. Zappolino pun berubah menjadi saksi perang yang ironis. Ribuan orang bertempur, teriak perang bergema di udara, pedang dan tombak beradu, sementara alasan utama perang ini hanyalah sebuah ember kayu. Pada akhirnya Modena keluar sebagai pemenang. Dengan pasukan yang jauh lebih sedikit, mereka berhasil mengalahkan Bologna secara telak. Diperkirakan ribuan orang tewas dalam pertempuran itu. Sebagian besar dari pihak Bologna. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi kota yang selama ini merasa kuat dan unggul. Sementara bagi Modena, kemenangan ini menjadi bukti bahwa jumlah tidak selalu menentukan hasil. Mereka berhasil kekalahan Bologna di Zappolino menjadi salah satu tamparan terbesar dalam sejarah mereka. Kota yang selama ini dikenal kaya dan berpengaruh harus menelan. Kenyataan pahit dikalahkan oleh Modena yang jauh lebih kecil. Setelah kemenangan telak itu, pasukan Modena tidak hanya puas mengalahkan musuh di medan perang. Mereka bergerak maju hingga hampir mencapai gerbang Bologna sebagai bukti betapa lemahnya pertahanan kota besar itu. Namun alih-alih menghancurkan Bologna, pasukan Modena memilih mundur dengan membawa simbol kemenangan yang paling memalukan bagi lawan mereka, ember kayu. Ember itu dibawa pulang ke Modena, dipajang di menara utama kota, dan dijadikan semacam trofi perang. Hingga hari ini, replika dari ember itu masih bisa dilihat sebagai pengingat perang absurd tersebut. Bagi Bologna, kekalahan ini tidak hanya soal kehilangan ember. Ribuan tentaranya gugur, kehormatan mereka runtuh, dan posisi politik mereka di Italia Utara ikut goyah. Kota yang sebelumnya dianggap kuat dan disegani, kini menjadi bahan ejekan karena kalah perang hanya gara-gara sebuah ember. Kekalahan ini juga memperkuat posisi Modena dan sekutu, Kekaisaran Romawi Suci dalam persaingan melawan kota-kota yang berpihak pada Paus. Dari sisi politik, perang ini menunjukkan bahwa konflik kecil bisa berujung pada konsekuensi besar, bahkan mengubah keseimbangan kekuasaan regional. Ironisnya, bagi warga Modena, kemenangan ini dirayakan dengan penuh kebanggaan. Mereka menyimpan ember kayu itu seolah-olah benda keramat, simbol bahwa mereka berhasil mempermalukan tetangga mereka yang sombong. Sementara bagi Bologna, perang ini menjadi luka sejarah yang sulit dilupakan. Bukan hanya karena kehilangan nyawa dan harta, tetapi juga karena alasan perang yang begitu sepele. Ember yang mestinya hanya wadah air biasa, justru menjadi lambang kekalahan dan kehinaan yang tercatat selamanya dalam sejarah. Perang karena ember memang terdengar konyol, tapi sejarah mencatatnya sebagai salah satu konflik nyata paling absurd di dunia. Ribuan orang harus kehilangan nyawa, kota-kota hancur, dan harga diri bangsa dipertaruhkan hanya karena sebuah wadah air kayu. Namun jika dilihat lebih dalam, ember itu hanyalah simbol kecil dari masalah besar yang sudah lama ada. Kebencian politik, perbedaan aliansi, dan seliswan pengaruh antara Bologna dan Modena hanya menunggu percikan api untuk meledak. Ember itu kebetulan menjadi percikan yang menyalakan amarah. Dari sini kita belajar, seringkali perang bukan dipicu oleh alasan besar, melainkan oleh ego dan gengsi yang membutakan akal sehat. Hari ini kisah perang, ember lebih banyak dianggap bahan tertawaan, sekaligus pelajaran berharga. Replika ember itu masih bisa ditemukan di Modena, seolah menjadi pengingat bahwa manusia pernah berperang hanya karena sesuatu yang sepele. Namun di balik kelucuannya ada kenyataan pahit. Ribuan nyawa melayang sia-sia. Bagi Bologna peristiwa itu menjadi luka sejarah, sementara bagi Modena, itu adalah kebanggaan yang mereka wariskan kepada generasi berikutnya. Kontras ini menunjukkan bagaimana sejarah bisa ditulis berbeda, tergantung siapa pemenangnya. Bagi kita perang ember adalah contoh, nyata betapa berbahayanya kesombongan, dan rasa tidak mau mengalah. Jika sebuah ember bisa memicu perang besar, maka di zaman modern pun alasan-alasan kecil bisa menjadi awal konflik yang jauh lebih besar. Perang ini mengajarkan kita bahwa damai lebih berharga daripada gengsi, dan nyawa manusia seharusnya tidak dipertaruhkan hanya demi simbol kehormatan. Kalau menurut kamu, apakah perang absurd seperti ini masih mungkin terjadi di zaman sekarang?
Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita sejarah unik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.